Kami menggunakan speaker bekas seperti ini, dengan ukuran lebar bagian atas 30,5 cm, sementara ukuran bagian bawah sekitar 12 cm. Lanjut ke bagian kedua. Kami menggunakan panci kecil bekas yang sudah tidak layak untuk dipakai memasak, karena terlihat di sebagian catnya sudah mengelupas dan sudah mengeropos. Jadi daripada dibuang percuma, kami akan berkreasi menggunakan barang bekas untuk didaur ulang menjadi alat yang bernilai jual tinggi. Yuk kita mulai proses pembuatannya. Pertama, kami akan menandai bagian bawahnya menggunakan spidol dan diberi bantalan kayu di bawahnya sekitar 1 cm, seperti yang terlihat di video ini. Sementara ukuran tingginya sekitar 8 cm. Kami putar-putar pancinya seperti yang terlihat di video ini. Kalau sudah selesai, lanjut kami potong menggunakan gerinda. Bagi Anda yang mengikuti cara ini disarankan untuk menggunakan sarung tangan demi keamanan dan keselamatan diri Anda. Dan kami juga membersihkan bagian sisi bekas potongan tadi agar tidak melukai tangan. Lalu kami buang penutup pergelangan panci ini. Kami congkel menggunakan obeng. Setelah itu lanjut kami potong pegangannya karena tidak digunakan. Untuk di bagian ini kami akan pasangkan L seperti ini. Tak lupa kami tandai dulu menggunakan spidol seperti yang terlihat di video ini. Untuk ukuran L ini sekitar 1,5 inci. Nantinya kami akan melubangi panci ini mengikuti tanda dari spidol ini. Sementara ukuran lubangnya menyesuaikan ukuran L ini dengan diameter sekitar 3 cm. Kami akan pasangkan di bagian dalamnya dari panci ini. Kurang lebih, jadinya akan seperti ini. Sementara untuk di bagian ini kami buatkan drat di bagian sisi bawah speaker ini. Caranya seperti yang terlihat di video ini, kami menggunakan bor listrik. Sementara di bagian ini adalah proses pemasangan L yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Cara memasangnya kami pasang menggunakan las karbit. Caranya seperti yang terlihat di video ini. Sementara material pengelasannya kami menggunakan las kuningan, supaya bisa menempel sempurna. Kami las sedemikian detailnya agar tidak terjadi kebocoran. Lanjut di bagian ini, kami akan menyatukan panci yang sudah kami potong tadi dengan speaker bekas ini. Caranya sama dengan pemasangan L tadi, kami las menggunakan material kuningan. Kalau sudah dilas kira-kira, jadinya akan seperti ini. Di bagian bawahnya juga sudah ada dratnya untuk pemasangan L-nya. Yuk lanjut ke tahapan berikutnya. Potong kaleng biskuit seukuran 7 cm seperti yang terlihat di video ini. Lalu lobangi seukuran L tadi sekitar 3 cm. Rencananya kaleng ini akan kami pasangkan seperti ini nantinya. Untuk sementara, kami sisihkan dulu. Kami sudah menyiapkan tanah kuning yang biasa kami sebut sebagai tanah kalis. Sebelum digunakan, kami akan uleni dulu dengan dicampur air secukupnya. Kami aduk-aduk menggunakan sendok yang sudah kami modifikasi sedemikian rupa supaya lebih mudah digunakan. Seperti yang terlihat di video ini, kami aduk-aduk hingga menghasilkan kekentalan yang diinginkan. Jangan salah ya, ini bukan tanah liat. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, ini adalah tanah kalis. Nantinya kami akan melapisi pancinya dengan tanah ini.
Fungsinya untuk mengurangi tekanan panas yang ditimbulkan nantinya. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami melapisi panci ini menggunakan tanah tadi yang sudah kami uleni sebelumnya. Caranya seperti yang terlihat di video ini, kami akan lapisi seluruh bagian dari panci ini. Hanya untuk bagian pancinya saja yang kami lapisi tanah. Sementara untuk bagian speakernya kami biarkan saja seperti aslinya. Kami ratakan ke seluruh bagian dari panci ini hingga tidak ada yang terlewatkan. Kami rasa sudah selesai, maka selanjutnya kami akan pasangkan kaleng biskuit yang sudah kami potong sebelumnya. Cara masangnya seperti yang terlihat di video ini, cukup ditekan dan sedikit demi sedikit sambil diputar agar bagian tanahnya tetap menempel ke pancinya. Dan kami juga merapikan bagian yang berlobang agar tidak terjadi kekosongan di bagian tengahnya. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Terlihat di bagian sisi bawah dari kaleng ini sudah rapi, tidak ada tanah yang belepotan. Maka kami lanjutkan di tahapan ini, kami menggunakan kaleng biskuit yang berukuran pendek dan kami lobangi bagian tengahnya seukuran 11 cm. Dan kami akan pasangkan di bagian sisi bawah dari speaker ini. Kalau Anda lihat ukuran lubang ini lebih kecil daripada speaker ini, maka kami akan memotong di bagian sisi dalam dari bekas lubang kaleng ini. Caranya seperti yang terlihat di video ini cukup digunting secara perlahan seperti ini. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengikuti cara ini, kami sarankan untuk menggunakan sarung tangan demi keamanan. Karena bisa saja bekas guntingan ini bisa melukai tangan Anda. Hal seperti ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sudah profesional saja. Kami rasa sudah selesai dipotong. Selanjutnya kami pasangkan. Seperti yang terlihat di video ini, caranya cukup ditekan seperti ini. Untuk sementara, kami sisihkan dulu. Untuk di bagian akhir ini, kami menggunakan banner api lilin dari kompor Rinnai. Bentuknya seperti ini, dan kami akan satukan dengan pipa besi kecil seperti yang terlihat di video ini. Sementara untuk ukuran panjang dari pipa ini sekitar 4 cm. Dengan diameter lubang sekitar 1,5 cm. Untuk sementara kita sisihkan dulu. Oh iya, setelah kaleng biskuit yang pendek tadi dipasangkan di bagian bawah dari speaker ini, maka kami buatkan lubang di sampingnya, pas satu arah dengan lubang L yang dibuat di samping panci bagian atas. Maka tiba saatnya untuk merakit semua bagian komponen yang sudah kami siapkan sebelumnya. Seperti yang terlihat di video ini, inilah komponen pendukung dari keseluruhannya. Ada 2 L, dan ada 2 pipa besi, dan 1 pipa bengkok, dan juga banner dari kompor Rinnai. Juga yang paling penting ada sel tip. Dan kami akan memasang satu persatu ke bagian lubang yang sudah kami buat sebelumnya. Seperti yang terlihat di video ini, cara memasangnya seperti ini. Pertama kami lilitkan sel tip seperti ini ke bagian drat L-nya dulu. Lalu kami pasangkan ke bagian bawah dari speaker ini. Seperti yang terlihat di video ini, kami memasang L-nya dengan kencang, dipastikan tidak ada kebocoran. Lanjut ke bagian pemasangan pipa besi. Sama dengan pemasangan L sebelumnya, kami lilitkan dulu sel tip secukupnya bagian drat dari pipa besi ini. Seperti yang terlihat di video ini, kami pasangkan ke L yang dari bagian bawah speaker ini dengan cara diputar-putar seperti ini dan dipastikan tidak ada kebocoran.
Setelah itu kami tutup. Kami lanjut ke bagian atasnya. Sama seperti sebelumnya, kami lilitkan sel tip ke bagian dratnya. Kami lilitkan secukupnya, seperti yang sebelumnya kami pasang, dan dipastikan tidak ada kebocoran. Lanjut ke bagian depan pipa besinya, kami juga lilitkan sel tip secukupnya, kemudian kami pasang pipa bengkok ini, fungsi pipa ini, untuk menghambat api agar tidak keluar, karena pipa ini menyimpan oli di dalamnya. Dan kami tambahkan L di depannya. Fungsi L ini adalah sebagai pengganti corong. Terakhir kami pasang banner kompor Rinnai ini. Sekali lagi, pastikan dulu semuanya tidak ada kebocoran. Kami coba tambahkan tatakan di atasnya. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Seperti ini penampakan hasil akhirnya. Dan kami akan uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan. Kami siapkan komponen pendukung seperti galon dan meja. Dan kami menggunakan oli bekas sebagai media pembakarannya. Karena ini cuma uji coba, kami hanya menggunakan 2 liter oli bekas, seperti yang terlihat di video ini. Dan yang terpenting di antara semuanya ialah kipas pendorong atau kipas blower seperti ini. Kami pasangkan ke bagian pipa bawahnya, caranya seperti yang terlihat di video ini. Lanjut kami putar kerannya untuk mengalirkan oli, dan kami tambahkan sumbu kompor seperti ini, caranya cukup dibentuk bulat seperti ini, lalu diletakkan di sela-sela antara panci dan banner. Pastikan sumbu kompornya terendam oli, agar mudah disulut api nantinya. Kami nyalakan menggunakan korek api tembak. Caranya seperti yang terlihat di video ini. Terlihat apinya sudah menyala dan mengeluarkan asap. Tapi tenang saja, karena kami belum menyalakan kipas pendorongnya. Setelah kami coba menyalakan kipas pendorongnya, bisa Anda lihat sendiri reaksi dari api ini. Dan kami coba kecilkan volume dari kipas pendorong ini. Dan juga sebaliknya kami besarkan volumenya. Seperti yang terlihat di video ini, reaksi apinya sangat menakjubkan. Dan kami lengkapi dengan tatakan tungku seperti ini. Seperti yang terlihat di video ini, hanya selang berapa menit dinyalakan, apinya terlihat sudah agak membiru, padahal tungku ini belum panas sempurna. Kalau menurut kami, kompor ini cocoknya untuk memasak masakan besar, seperti memasak lontong, dan pembuatan tahu atau tempe, atau bisa digunakan untuk memasak besar seperti ada hajatan dan lain sebagainya. Dan kami iseng cari tahu berapa harga kompor oli bekas. Ternyata yang paling murah berkisaran di harga 500.000 ke atas hingga 1 juta lebih. Kalau sekiranya kami jual kompor ini seharga 500.000, maka kami sudah mendapatkan untung yang besar. Padahal modal dari keseluruhan kompor ini hanya berkisaran kurang lebih 100 ribuan. Bisa dibayangkan kalau kami membuat 100 unit kompor seperti ini, maka kira-kira berapa juta yang akan kami dapat?
Bagaimana menurut Anda? Ini sebenarnya ada peluang bisnis untuk Anda. Oh ya, di akhir video akan kami tunjukkan cara mematikan apinya. Begini cara mematikan apinya. Pertama, kran olinya ditutup, lalu volume kipas pendorongnya dibesarkan, maka dengan sendirinya apinya akan mati. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila Anda ingin menonton video yang lebih banyak dari channel ini, jangan lupa di-subscribe. Selamat berjumpa di video berikutnya. Thank you!